Halo Sobat Altar, kali ini mari kita bahas tentang negara India. Di negara India masih terdapat sistem kasta nih Sobat. Nah, ada kasta yang sangat menderita di sana, yaitu kasta Dalit. Ada apa dengan kasta Dalit? Yuk simak penjelasannya. Di India terdapat 4 kasta, yaitu yang pertama, kasta Brahma, itu pemuka agama. Yang kedua, Ksatria, itu prajurit, penegak keadilan, dan pemimpin masyarakat. Yang ketiga, Vaishya, itu pedagang atau pebisnis. Yang keempat, Sudra, atau disebut budak. Kemudian yang paling rendah adalah kasta Dalit, merupakan sebuah kasta yang dianggap lebih rendah dari binatang. Bahkan, saking dianggap hinanya, Dalit dianggap tidak ada dari sistem kasta. Orang-orang kasta Dalit ini diharamkan untuk disentuh. Menurut B.R. Ambedkar, tokoh nasionalis di India tahun 1940-an, orang-orang yang haram disentuh ini pertama kali muncul di sana sekitar 400 Masehi. Waktu itu ada Brahmana yang bertemu mereka dan langsung menurunkan kastanya. Menurut beberapa orang dari kasta Dalit, Brahmana yang paling membenci kasta Dalit. Pada tahun 1880-an, kata Dalit ini mulai digunakan oleh Mahatma Jyotiba Phule, aktivis pada zaman itu, buat nyebut orang-orang buangan yang tertindas dan hancur. Apa sih tujuan dari sistem kasta? Tujuannya yaitu untuk menjaga kemurnian ras Arya yang dianggap ras terbaik, dan yang tergolong ras Arya diantaranya kasta Brahmana, Ksatria, dan Vaishya. Sedangkan kasta Sudra dan kasta Dalit merupakan non-Arya. Sistem kasta sebenarnya dilarang sejak tahun 1950-an. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem kasta, walaupun sudah dilarang, tapi jenjang sosialnya masih terasa. Jadi bisa dibilang kasta ini nggak boleh dibahas. Tetapi secara sadar maupun tidak, mereka masih menerapkan sistem kasta ini, terutama pada hal pernikahan. Walaupun sistem kasta sudah dihapus, pernikahan lintas kasta hanya ada 5% dari keseluruhan pernikahan di India. Misalnya, kasta Vaishya menikah dengan kasta Sudra, terutama di daerah pedesaan. Menikahi orang yang berasal dari kasta yang berbeda dianggap memalukan. Konsekuensinya akan dikucilkan hingga dipukuli sampai mati. Menurut PBB, terjadi 1.000 pembunuhan yang terjadi setiap tahunnya karena masalah kasta. Tahun 2011, Mahkamah Agung India sudah menetapkan hukuman mati buat orang-orang yang membunuh orang lain karena alasan kasta. Tapi itu sepertinya nggak ngaruh. Saat ini 15% dari populasi India merupakan dari kasta Dalit, dan banyak dari mereka yang jadi objek kekerasan dari orang-orang yang kastanya lebih tinggi, dengan alasan yang nggak masuk akal. Misalkan, orang Dalit makan di depan orang yang kastanya lebih tinggi. Orang itu bisa dianiaya hingga mati. Di India, membunuh sapi bisa membuat kita dipenjara hingga 10 tahun. Tapi, nyawa orang Dalit lebih murah dari itu. Diskriminasi lainnya, di beberapa desa, orang Dalit saat berjalan harus mengikat dahan pohon di pinggang mereka. Tujuannya yaitu, ketika mereka berjalan, dahan pohon itulah yang akan menghapus jejak mereka yang kotor. Gimana sih cara tahu mereka orang kasta Dalit? Biasanya ditanya langsung atau kelihatan dari nama belakangnya. Makanya, orang Dalit kalau bekerja sulit untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Jadi, mereka hanya bisa bekerja dengan pekerjaan kotor, seperti menyapu jalanan, pembersih saluran air, pembersih sanitasi, dan yang paling ekstrim yaitu pemulung kotoran manusia. Dengan pekerjaan yang ekstrim ini, mereka hanya digaji sebesar Rp2.000 per bulan atau sekitar Rp300.000 per bulan. Jikalau orang dengan kasta Dalit mencoba untuk membuka toko agar tidak bekerja secara kotor, toko mereka akan sepi dan langsung bangkrut. Karena ketika mereka ketahuan seorang dari kasta Dalit, bahkan ketika orang Dalit sedang ke toko orang atau kedai kopi misalnya,
Kalau dari penampilannya aja sudah kelihatan seperti orang Dalit, mereka bakalan ditanya dari kasta mana. Dan kalau ketahuan dari kasta Dalit, mereka akan diberikan gelas yang sekali buang. Orang Dalit juga dilarang menjadi seorang buruh tani, tidak diberi akses ke alat-alat transportasi dan toko-toko lokal. Bahkan, tukang cukur menolak untuk memotong rambut mereka. Pada saat orang Dalit meninggal pun, mereka masih diperlakukan secara diskriminatif. Menurut The New Indian Express, di Provinsi Kanakata terlihat banyak bekas galian-galian tanah di pinggir jalan, dan itu galian untuk mengubur jenazah-jenazah orang Dalit yang meninggal. Hal ini dikarenakan orang Dalit ditolak untuk dikubur di pemakaman mereka. Jenazah orang Dalit yang beragama Buddha pun dilarang untuk dikremasi, karena katanya asapnya bisa mencemari lingkungan. Banyak orang Dalit yang akhirnya dikremasi di dalam hutan agar tidak mencemari pemukiman. Dari banyaknya kasus-kasus ini, kebanyakan polisi tidak berbuat apa-apa, karena nggak ada polisi yang berasal dari kasta Dalit. Nah, jadi itulah derita-derita kasta Dalit yang sangat tidak lazim. Melihat hal tersebut, jangan lupa untuk tetap bersyukur ya sobat. Kita hidup di negara yang tidak bersistem kasta. Sekian pembahasan dari negara India. Tunggu pembahasan selanjutnya ya.